yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Barang siapa yang ingin kehidupan dunia dan perhiasannya, Allah akan memberikan kecukupan ya di dunia. Maksudnya apa? Ini dijelaskan dengan ayat yang lainnya, bagi yang Allah kehendaki. Terus Allah berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya' liman nurid." Barang siapa ingin akhirat, maka kami segerakan. Bagi siapa? Bagi yang kami kehendaki, kami inginkan. Jadi untuk dapat dunia itu nggak disyaratkan soleh, ya. Untuk dapat dunia nggak disyaratkan ya, orang itu beriman, tidak. Karena dunia untuk siapa? Siapa saja, sebagai ujian. Sehingga orang yang dunia pun diberikan dunia bagi siapa yang akan kehendaki. Wa man arada al-akhirata wa sa'ala sa'ya wa mu'minun fa ulaika kana sa'yu mashkur. Tapi barang siapa ingin akhirat wa sa'ala sa'ya, dan dia berjuang, maka amal mereka adalah akan dibalas dengan kebaikan. Jadi Allah membagi orang itu, ada yang tujuannya hidup di dunia itu dunia belaka, dan ada orang hidup dunia niatnya adalah dunia menjadi jembatan untuk akhirat. Mana yang terpuji? Mana yang terpuji? Yang kedua. Karena memang manusia dunia untuk ibadah, supaya nanti ada hasilnya. Gak adil kalau manusia dilebihkan dari hewan. Akalnya Allah berikan akal, ya Allah berikan ya kitab suci, Allah utus Rasul, ya, diberikan kemampuan untuk tahu ini benar, ini buruk. Lalu ternyata nanti di akhirat sama saja antara manusia dengan hewan. Hewan yang gak dihisab, manusia yang gak dihisab, gak adil. Allah bedakan. Manusia dikasih akal, manusia dikasih akal. Allah utus Rasul, utus kitab suci, sehingga tahu yang baik yang buruk. Nanti ada hisabnya bagi manusia. Ada kebangkitan. Untuk apa? Untuk pembalasan. Siapa di dunia beramal baik, balasannya akan baik. Siapa yang di dunia perbuatan buruk, juga akan panen keburukan. Masing-masing dengan usahanya di dunia. Dan itu rahasia hadis Jibril. Mungkin pernah saya sampaikan, saya ulangi. Hadis Jibril itu hadis nomor 2 dan 40. Pertanyaan tanya tentang apa itu Islam, ya. Kedua tanya tentang apa itu iman. Yang ketiga tanya apa itu ihsan. Tiba-tiba setelah itu langsung tanya kapan hari kiamat. Nah, hadis ini itu dibagi dua dari sisi. Satunya bicara amal, Islam, iman, ihsan itu kan amal. Satunya membahas masalah ma'al, tempat kembali. Jadi pertanyaan tentang kapan hari kiamat itu berarti tanya tentang tempat kembali manusia yang merupakan hari balasan. Nah, man kana a'malu hasanah fakana ma'alu hasanah. Siapa amalnya baik, maka tempat kembalinya akan baik. Wa man sa'amalu sa'amalu. Kalau amalnya buruk, maka tempat kembali juga akan mendapatkan hasil yang buruk. Ma'adil. Balasan itu sesuai perbuatan.
Yang ketiga. Yang ketiga, seorang muslim disebut sebagai hamba dinar, dirham, komiso, komilat jika menjadikan kesenangan duniawi sebagai tujuan. Iya. Ini menunjukkan di antara musuh ada yang ketergantungan hatinya itu memang untuk dunia, sehingga dinamakan dengan hamba dunia tadi. Ya. Asal disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, disebutkan di sini, anna minan nas man ya'bud dunya. Di antara manusia ada yang menyembah dunia. Di antara manusia ada yang menyembah dunia. Yaqdabulaha, dan dia senang atau murka itu ukuran dunia. Diberikan dunia, dia senang, ridho. Tidak diberikan, dia marah. Pokoknya patokannya dunia. Wal hadits qasaman nas ila qismain, dan hadis yang sudah kita baca itu membagi manusia menjadi dua, membagi manusia menjadi dua kelompok. Yang pertama, man laisa lahu hammun illa dunya, tidak ada keinginan kecuali hanya sebatas dunia belaka, untuk dapat harta, dapat kedudukan, sehingga hatinya benar-benar bergantung dan penyembah dunia, lupa halal haram, sing penting oleh, ya. Tidak peduli halal atau haram. Itu tanda-tandanya. Dikasih ridho, gak dikasih murka. Tidak peduli halal haram, sing penting oleh. Seorang muslim tidak. Kalau cari dunia tidak lupa akhirat, tidak lupa ingat Allah, tidak lupa ibadah. Kalau nyari dunia, mencari yang diridhoi oleh Allah sing halal, tidak mau yang haram. Fasolatu an dzikrillah wa ibadati, karena hatinya bergantung dengan dunia, maka hatinya sibuk sehingga lupa zikir pada Allah. Sibuk dunia, lupa akhirat, lupa ibadah. Panggilan sholat nggak peduli, ya. Ada kewajiban nggak peduli, karena hatinya terikat dengan dunia, maka tersibukkan dengan dunia, lupa zikir kepada Allah dan ibadah kepadanya. Fayaqalibu al-amru falaytakhallas min adna adiyah. Lah orang kalau ukuran dunia itu akhirnya yang terjadi, orang itu tidak punya kesabaran, tidak kuat menghadapi ujian, walaupun ujian itu kecil. Makanya seorang muslim itu kalau diuji itu masih pikirnya akhirat. Ujian ini penghapus dosa, ya. Ujian ini pasti ada hikmahnya. Dunia untuk membersihkan supaya nanti mengurangi hisab dan adab di akhirat, supaya selamat dari adab akhirat, disegerakan dunia. Artinya seorang muslim kesana pikirannya, sehingga itu menjadikan hatinya ridho. Pasti ada hikmah seterusnya, pasti ada kebaikan, husnudzon kepada Allah, ridho kepada Allah, sabar. Ini yang pertama. Jadi ada orang yang hatinya hanya perkara dunia, lupa dikir kepada, lupa ibadah. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, akbaru hamil akhiratu, semangatnya terbesar
motivasi terbesar, keinginan terbesar adalah akhirat. Fa yas'alaha, dan dia berusaha, berjuang walaupun dengan sesuatu yang berat. Seperti dalam hadis ini, seperti jihad fisabilillah, itu kan berat. Taruhannya jiwa dan raga. Tapi karena inginnya akhirat, itu perintah Allah dijalani. Walaupun secara dunia tidak diperhitungkan, tapi di sisi Allah diperhitungkan. Jadi yang kedua adalah orang yang semangatnya adalah akhirat. Semangatnya akhirat. Ya. Dunia sekedar wasilah, jembatan, sarana. Adapun tujuannya adalah akhirat. Imam Nawawi menjelaskan masalah ini luar biasa di muqaddimah kitabnya Riyadhus Shalihin. Kalau sempat coba antum baca ya, pengantar Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin di awal-awal, luar biasa ya. Itu perlu dibaca supaya termotivasi untuk akhirat. Termasuk beliau menyebutkan bait-bait syair, bagaimana beliau menggambarkan ya, dunia itu adalah memang sarana. Dan beliau mengatakan ad-dunya darul kuburin la darul kuburin, darul mamarrin la darul maqarrin. Dunia itu tempat nyebrang, bukan tempat menetap ya, nyebrang. Ibaratnya seperti orang nyebrang jembatan. Jadi jembatannya ini dunia. Dan ada seorang penyair mengatakan, ya ajaban linnasi law fakkaru wa hasibu anfusum absar abal dunya ila wairiha fa innama dunya lahum baru. Aku heran pada manusia ini. Kenapa mereka kok sibuk dengan dunia, lupa akhirat? Gak ingat Allah, gak ingat ibadah. Heran saya. Kalau seandainya mereka berpikir dan mengintrospeksi diri, absolut, misalnya mereka akan memahami akan sesuatu. Apa itu? Abul dunya ila wiriha fa innama dunya lahum baru. Mereka akan sadar mereka ini akan nyebrang dari dunia kepada selain dunia. Maksudnya kemana? Ke akhirat. Fa inna dunya lahum mi'baru. Dunia tempatnya nyebrang. Sudah ada nyebrang, masih ada yang masih jalan di dunia. Sudah yang lewat. Kalau sudah meninggal selesai. Tinggal hasil. Menerima hasil yang dikerjakan dunia. Tapi di dunia orang yang nyebrang, nah, nyebrang hati-hati, supaya hati-hati, nyebrang. Masih ada kesempatan beramal, maka perlu kita mempersiapkan bekal-bekal kebaikan, amal soleh. Itu yang paling manfaat, Ya, semoga Allah memberikan kepada kita taufiknya untuk nyebrang dunia dengan sebaik-baiknya, supaya mendapatkan hasil di akhir sebaik-baiknya. Allahumma. Yang keempat, yang ketiga, empat. Yang keempat. Tafsir hal tersebut yaitu jika diberi dia senang, tetapi jika tidak diberi dia marah. Ini maksudnya orang yang penyembah dunia, diberi dunia senang, tidak beri murka. Kalau kaitannya dengan manusia juga sama. Kalau diberi dia loyal, walaupun orang itu manusia yang paling rusak. Ya. Tidak diberi, kalau diberi loyal, walaupun yang beri itu orang yang paling rusak agamanya. Tidak diberi, ya, memusuhi, walaupun itu orang yang
sebenarnya lebih baik daripada yang pertama. Jadi ukurannya dunia. Yang kelima, Rasulullah SAW mendoakan celakalah ia dan bersyukurlah. Nah, maksudnya adalah orang yang menjadi penyembah dunia, patokannya dunia itu dikatakan celaka. Ini ada kemungkinan pertama itu berita. Memang celaka orang seperti itu. Kemudian kedua ada doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dua-duanya bahaya. Satunya berita berarti pasti terjadi. Satunya doa karena doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemungkinan berat kemungkinan terjadi. Keduanya adalah bahaya. Ancaman bagi orang yang menjadi penyembah dunia. Karena juga mendoakan apabila terkena duri semoga tidak dapat mencabutnya. Nah, ini menunjukkan apa? Gak kuat menghadapi dunia. Walaupun dengan sesuatu yang ujian sedikit gak kuat. Karena memang patokannya dunia. Gak ada harapan akhirat. Gak ada pikirnya ini ada hikmahnya. Tidak ada husnul kepada Allah. Ya. Ini juga ada kemungkinan. Kemungkinan pertama berita. Kemudian kedua ada doa. Artinya doa keburukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu bahaya. Nah. Yang ketujuh, ujian untuk mujahid yang memiliki sifat-sifat sebagaimana tersebut dalam hadis. Nah, ini pujian kepada seorang mujahid sabilillah yang memiliki sifat-sifat dalam hadis. Apa sifatnya? Coba dibaca hadis ini dalil kedua. Dibaca lengkap. Dibaca Mas. Dalil kedua. Dari Abu Hurairah. Iya, benar. Dari Abu Hurairah. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah yang menyebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Ta'isa Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Dirham, Ta'isa Abdul Khamiso, Ta'isa Abdul Khamila. In'u afiya radiyah wa illam yu'ta syahito. Ta'isa wa antakasa." Wa antakasa. Wa idza syika falam takasum. Nah. Falam takosa. Tuba li abdin akhadha bi inani farsihi fi sabilillah. As'ata ra'suhu mubarratin qadamahu kana fil firasati kana fil firasat wa in kana fis saqati kana fis saqat wa in ista'dana lam yu'dan lahu wa in syafa'a lam yusaffa. Baca artinya. Perhatikan hadis ini. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba komiso, dan celakalah hamba khamilah. Maksudnya hamba khamilah sama khubisa adalah yang penting penampilan, ya, penyembah penampilan baju, ya, bisa perabot rumah, ya. Pokoknya pokok iku sing dipikir. Nah, terus jika diberi ia senang, tetapi jika tidak diberi ia marah. Celakalah ia dan tersungkurlah apabila terkena curi, semoga dia tidak dapat mencabutnya. Berbahagialah seorang hamba yang memacu kudanya berjihad di jalan Allah dengan kusut rambutnya dan berkumpul kedua kakinya. Sudah kita bahas ini ya. As'ata ra'su mubarratin qadama. Rambutnya kusut, ya, dan kakinya berdebu. Artinya apa? Nomor satu adalah ibadah kepada Allah, ya, walaupun harus apa? Penampilannya tidak indah. Bukan berarti ini tidak boleh
menjaga kebersihan, bukan, malah disuruh. Cuma kalau suatu yang tidak bersih karena efek ibadah itu maka terpuji karena katuti. Seperti orang puasa. Orang puasa itu otomatis punya efek apa? Bau yang tidak sedap, ya. Bau mulut tidak sedap. Bukan berarti bau mulut tidak sedap terpuji, bukan. Tapi suatu yang tidak enak karena efek ibadah terpuji dan nanti di akhirat akan diberikan balasan. Tapi tetap suruh apa? Menjaga kebersihan, itu maksudnya. Terus slide berikutnya. Bila dia berada di pos penjagaan, dia akan tetap setia berada di pos penjagaan itu. Dan bila ditugaskan di garis belakang, dia akan tetap setia berada di garis belakang. Jadi enggak peduli dengan penampilan, enggak peduli dengan posisi. Boh di jabatan, boh gak di jabatan, boh jadi komandan, boh jadi anak buah. Sing penting itu amal baik dia jalan. Bukan kalau di depan dia jalan, di belakang tidak mau. Bukan. Yang penting itu kebaikan, proyek kebaikan jalan. Enggak lihat posisi di mana. Dan itu sudah dipraktekkan oleh orang-orang hebat seperti para sahabat. Contohnya Khalid bin Walid. Sejak sebelum Islam itu mesti depan ketika peperangan. Ketika dalam Islam pun sama. Zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar terus di depan karena hebat, punya strategi perang yang hebat dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, zamannya Umar dicabut jadi pasukan biasa. Apakah menemutung? Wah, aku telah guli, aku telah ngar. Wes mutung wes, ben-ben kalah, enggak ada. Tetap apa semangat. Taruh depan semangat depan, taruh belakang semangat di belakang. Dan itulah proyek kebaikan. Butuh pikiran orang banyak, butuh tenaga orang banyak, butuh tolong menolong, butuh kerjasama, dan masing-masing pada pos yang sesuai jalan. Yang penting adalah tujuannya ini baik, tidak mikir posisi. Ini contoh yang dipuji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus jika dia meminta permisi untuk menemui raja atau penguasa, dia tidak diperkenankan. Dan jika bertindak sebagai perantara, tidak diterima perantaranya. Kenapa? Bahasa Jawa itu gak apa ya? Wis gak apa bisa ini. Ana bahasa topak ini. Gak berjajah. Penampilan gak berjajah. Tapi di sisi Allah mulia. Di sisi Allah mulia. Di sisi manusia gak berjajah ini, tapi di sisi Allah mulia. Ini sifatnya ini. Pejuang, ya. Kemudian yang penting adalah lillah, tidak karena penampilan. Yang penting adalah jalan di jalan kebaikan, menjalankan tugas tidak pada posisi diri. Ini sifat-sifat mulia orang itu. Oke, sekarang kita masuk pada bab yang ke-38. Bab man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma halallah au tahlili ma harramahu faqad ittakhadhum arbabam min dunillah. Bab barang siapa yang mentaati para ulama dan mentaati para umara, para penguasa dalam mengharamkan yang Allah halalkan. Jadi yang Allah haramkan dihalalkan. Fi tahrim ma halallah. Dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan, terus ikut mengharamkan, au tahrim ma harramahu, atau tahlil ma haram, atau menghalalkan yang Allah haramkan, akhirnya diikut apa? Menghalalkan padahal haram, maka sungguh dia telah menjadikan mereka itu
Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada pelajaran penting. Pembahasan tahlil wa tahrim itu hakun lillah. Penghalalan ini halal, pengharaman ini haram, itu hak siapa? Hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disampaikan oleh siapa? Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Halal, Rasul mengatakan halal, maka kita katakan apa? Halal. Rasul mengatakan haram, kita katakan apa? Haram. Adapun selain Allah dan Rasulnya, itu harus mengikuti Allah dan Rasulnya. Atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Taatilah Allah. Antum perhatikan ayat ini. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Kemudian wa ulil amri minkum, tidak ada kalimat atiu, tapi langsung wa atiu ulil amri, enggak ada. Langsung apa? Wa ulil amri minkum. Ini menunjukkan taat kepada Allah itu mutlak. Taat kepada Allah mutlak. Allah perintahkan, itu kewajiban kita ngikut. Rasul Allah melarang, kewajiban kita menjauhi. Allah halalkan, Allah haramkan suatu, sudah mutlak kebenaran. Begitu pula taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mutlak. Orang yang mengatakan ini halal, halal. Orang yang mengatakan ini haram, maka hukumnya haram. Dan Rasul ketika menyampaikan sesuatu tidak perlu ditanya apa dalilnya. Kenapa? Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebaik-baik dalil. Sebagaimana Al-Qur'an itu dalil, maka yang bersumber dari Rasul juga ada dalil. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambillah. Apa yang dibawa oleh Rasul, maka ambillah. Dan apa yang dilarang Rasul, maka jauhilah. Dan Allah berfirman, man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Rasul mengatakan siapa yang taat kepada Rasul, maka dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada istilah kemudian hanya bersumber Al-Quran. Orang kalau mengatakan hanya Al-Quran, tidak mau sunnah, hakikatnya dia mengingkari Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran memerintahkan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suruh ngambil yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berikan Rasul hak untuk menjelaskan. Maka yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan agama itu adalah terjaga dari kesalahan, pasti benarnya. Nah, lanjutnya ayat tadi, setelah atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Apa maksud ulil amri? Di sini ada dua makna. Yang pertama adalah umara, para penguasa. Yang kedua adalah al-ulama, yang kedua para ulama. Satunya ulil amri, yaitu dalam masalah agama. Para ulama itu yang menetapkan ini hukumnya boleh tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, penguasa yang mempraktikkan, menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah manusia. Nah, di ayat ini Allah ketika menyatakan wa ulil amri minkum tidak menyebutkan kalimat wa atiu. Kenapa? Ini menunjukkan taat kepada ulama dan umara itu muqayyadah, terikat. Terikat dengan apa? Terikat dengan taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adalah dalam maksiat tidak boleh. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil
khaliq, tidak boleh taat kepada makhluk siapapun dia dalam maksud kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam maksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bab ini menjelaskan kepada kita bab man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma halallah au tahlil ma harramahu faqad ittakhadhum arbaban min dunillah. Nah, berkaitan dengan keadaan taat kepada ulama dan umara dalam maksiat. Dalam maksiat itu ada 3 keadaan. Berkaitan dan taat kepada ulama dan umara dalam maksiat. Ya. Halal diharamkan, ikut. Haram dihalalkan, ikut. Itu kan bermaksud kepada Allah. Yang pertama hukumnya adalah kufur akbar. Kufur akbar. Kapan itu? Apabila manusia ridho dengan ucapannya ketika mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, ridho. Haram dihalalkan, ikut. Haram dihalalkan, ikut. Ridho. Dan mendahulukan ucapan manusia di atas hukum Allah Subhanahu wa taala. Sakhitan li hukmillah. Lebih mendahulukan ucapan manusia dan murka kepada hukum Allah. Maka semua yang benci kepada apa yang Allah turunkan, maka hukumnya kufur akbar. Begitu pula lau taqada. Kalau seorang berkeyakinan ana hukmahum musawil hukmillah au afdal minhu, begitu pula orang yang meyakini hukum mereka sama dengan hukum Allah, atau mengatakan hukum mereka lebih utama dari hukum Allah, maka jatuhnya pada kufur besar. Jadi kalau saya mengatakan hukum mereka sama dengan hukum Allah atau lebih baik dari hukum Allah, maka ini jatuhnya pada kufur besar. Kufur besar. Mukhrij minal billah, keluar dari agama. Ini kaidah umum. Tapi adapun vonis individu, maka ini ada syarat-syarat dan penghalang yang ditiadakan. Ada syarat-syaratnya lagi, tidak gegabah dan tidak tugas setiap orang penuntut ilmu, tugas ulama, para qudot. Dan ada syarat-syarat ketat karena kaidahnya laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'al kufran. Tidak semua orang jatuh dalam kekufuran divonis sebagai orang kafir. Perbuatannya iya, tapi vonis kepada orangnya belum tentu. Kenapa? Bisa jadi kan tidak tahu, bisa jadi tidak sengaja, atau mungkin mujbar, dipaksa, kalau enggak dibunuh. Seperti kisah disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang ya kehilangan kendaraan dengan semua barang-barangnya, dicari, nggak ketemu. Akhirnya Pak, setelah putus asa, balik hewannya datang kembali dengan utuh, tidak ada yang hilang sama sekali barangnya. Saking senangnya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau ini hambaku, aku Tuhanmu. Ini gak kufur ini, kufur. Tapi apakah pelakunya dikatakan kafir? Tidak. Kenapa? Kepleset, salah ngomong, tidak sadar. Sehingga apa? Perbuatan kufur itu kalau dilakukan seorang muslim tidak boleh semerta-merta langsung kemudian divonis dia adalah seorang yang kafir. Ada syarat-syaratnya lagi dan penghalangnya
tidak ada, dan itu bukan tugas penuntut ilmu seperti saya dan Anda, tugasnya para ulama. Tapi harus tahu. Kalau pembahasan tadi yang pertama itu kufur akbar, harus tahu. Yang kedua adalah kufur asghar, kufur kecil. Dan ini bahaya. Ini bahaya. Kapan itu? An yutab radiyan bi hukmillah, mengikuti para ulama, para umara yang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan yang Allah halalkan. Ikut mereka, tapi dia ridho dengan hukum Allah. Dia tahu bahwa hukum Allah lebih baik bagi hamba, bagi negeri, tapi karena ada hawa nafsu pada dirinya, sehingga dia memilih suatu yang menjadi syariat Allah. Seperti orang yang mendahulukan hukum Allah karena kepentingan dunia, pekerjaan, ingin kedudukan, ya, maka ini hukumnya adalah kufur asghar. Dia meyakini hukum Allah lebih baik. Kita beriman itu, tapi perbuatannya lain. Ini bahaya. Tapi kufur apa? Asghar. Tidak seperti pertama. Kan dia mengatakan apa? Dalam hatinya hukum Allah lebih baik. Cuman perbuatannya dia yang tidak sesuai dengan keyakinannya, karena hawa nafsu dan keinginan mendapatkan dunia. Yang ketiga, ada perincian, yaitu mengikuti penghalalan yang Allah haramkan atau pengharaman yang Allah halalkan karena tidak ngerti. Jadi yang tidak ngerti, dia kira itu hukum Allah. Ketika dikatakan halal, dikira Allah itu menghalalkan. Ketika dikatakan haram, memang Allah mengharamkan atau Rasul mengatakan itu adalah haram atau halal. Tidak ngerti. Maka orang seperti ini ada dua keadaan. Yang pertama, orang yang memungkinkan untuk kenal kebenaran. Orang ada kesempatan untuk tahu kebenaran, mudah baginya kenal kebenaran, tapi dia muqassir, dia mufarrid, dia tidak peduli, tidak mau tahu. Pada kesempatan ada, majelis ilmu ada, tidak mau. Jalan-jalan menuju kebenaran dan tahu kebenaran itu terbuka, tapi nggak mau, sehingga dia bodoh. Ini jatuhnya akhir, orang ini berdosa. Yang kedua, orang itu tidak tahu dan memang tidak ada jalan untuk tahu. Barangkali orang itu tengah hutan, tidak kenal informasi ini, tidak itu, ya. Akhirnya apa? Dia ikut gitu saja. Halal padahal haram, atau haram padahal halal. Gak ngerti, dikira itu baik karena tidak tahu, dan memang tidak ada jalan untuk ngerti. Barangkali ada orang seperti ini, maka orang ini diberikan uzur. Kenapa? Memang pintu untuk kenal kebenaran tidak terbuka baginya. Mungkin di zaman tertentu atau di tempat tertentu, ya. Tapi zaman ini kesempatan untuk tahu lebih mudah, sehingga uzur itu tidak seperti dulu. Dulu orang dapat uzur lebih mudah karena informasi tidak seperti sekarang. Makanya karena pintu-pintu untuk tahu kebenaran itu lebih terbuka dibanding dulu, maka beban kita lebih berat dibanding orang-orang dulu. Maka kita perlu apa? Berjuang dan perlu berusaha untuk belajar kenal kebenaran dan mengikuti kebenaran. Ini mukaddimah pembahasan
yang kita kaji pada malam yang mulia ini berkaitan dengan bab man atal ulama al-mara fi tahrim ma halallah atau tahlil ma harramahu faqad ittakhadhum arbaban min dunillah. Insyaallah akan dijelaskan dalil-dalilnya pada kesempatan yang akan datang biidznillah. Demikian, kalau mohon maaf, aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.